Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akti Mardika, kelas A Ekonomi Pembangunan dengan NIM akhir 041. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Karl Marx dalam Pandangan Ekonomi Sosialisme dengan Kapitalisme dan Ekonomi Islam. Materi yang dibahas, poin pertama, pandangan Karl Marx mengenai sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam. Poin kedua, perbedaan dan persamaan aliran sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam dalam aspek filosofi ekonomi, nilai ekonomi yang diharapkan, dan instrumen kebijakan yang digunakan. Pembahasan. Yang pertama, pandangan Karl Marx mengenai ekonomi sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam. Pandangan Marx tentang sosialisme. Pemikiran Marx tentang sosialisme lahir dari situasi politik represif di Prusia atau Jerman, masa itu yang telah menghapus kebebasan manusia. Berangkat dari situasi politik represif itu, Marx membangun konsep pemikirannya tentang sosialisme yang menurutnya merupakan jalan jitu untuk melawan kapitalisme sekaligus mengembalikan kebebasan manusia. Sistem ekonomi sosialis mulai diutarakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital. Ini merupakan satu kritikan kepada sistem ekonomi kapitalis yang dikatakan telah gagal mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang stabil. Menurut Karl Marx, manusia itu merupakan makhluk sosial, maka dari itu aktivitas ekonomi tidak boleh dikuasai oleh individu, tetapi harus dikelola bersama-sama dan diatur oleh negara. Jadi, Karl Marx ini memperkenalkan sosialisme sebagai sistem ekonomi terpusat, di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Sosialisme merupakan sistem ekonomi yang di mana segala kegiatannya atau kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah dan perencanaan terpusat dari pemerintah. Pandangan Marx tentang kapitalisme. Karl Marx sangat benci dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalisme yang ditekan oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Marx dengan kemampuan ilmu ekonominya menilai bahwa konsep kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, bukan dagang, riba, memeras, atau mencuri secara langsung. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana kegiatan ekonominya dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah sangat minim atau justru tidak ada. Menurut Adam Smith, pasar bebas akan memberikan keuntungan bagi semua orang. Tetapi menurut pandangan Karl Marx, berlawanan arah atau tidak. Nah, disinilah muncul kritik Karl Marx terhadap kapitalisme. Ia mengatakan bahwa pasar bebas ini menimbulkan konsekuensi yang sangat negatif bagi masyarakat, yaitu melebarnya kesenjangan sosial. Pada tahun 1867, di mana kapitalisme sedang tumbuh dan berkembang, Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu agar mengangkat harkat para buruh yang sangat menderita dalam sistem liberal tersebut atau kapitalisme. Sistem perekonomian liberal kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu sistem perekonomian sosialis komunis. Pandangan Marx tentang ekonomi Islam. Menurut Maxim, pandangan Maxim sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam. Islam tidak pernah membedakan kelas pekerja atau majikan dan kaya atau miskin. Dalam teori perjuangan kelas, Marx membuat permusuhan antara kaum buruh dan kaum kaya. Pada puncaknya, Marx mewajibkan pemberantasan kaum kaya sehingga tidak ada lagi yang kaya dan semua materi menjadi milik bersama. Islam sangat menentang perjuangan ini. Islam menganjurkan peningkatan kesadaran beragama kepada yang kaya dengan reward dan punishment, bukan dengan menghancurkannya. Islam menganggap solusi yang ditawarkan Marx adalah kesalahan yang fatal. Islam adalah agama yang membawa kesejahteraan bagi semua manusia dari semua sisi kehidupan. Islam melarang segala bentuk tindakan yang memicu permusuhan seperti namimah atau adu domba yang diserukan oleh Marx untuk mengobarkan kebencian proletar kepada borjuis.
Allah SWT bahkan mengancam para pelaku namimah dengan siksa yang sangat berat dan pedih di dalam kubur. Marx menganjurkan untuk melakukan pemberantasan hak kepemilikan materi. Marx melarang kepemilikan pribadi dan membuatnya menjadi milik bersama sehingga semua materi menjadi semu dan membingungkan. Teori yang dimiliki Marx tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada. Hal ini akan menambah daftar panjang masalah yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, pembahasan tentang perbedaan dan persamaan aliran sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam. Menurut aspek filosofi ekonomi atau prinsip ekonomi, terdapat aspek kebebasan. Dengan ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisasi, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak ikut campur tangan. Sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Ekonomi Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dan kebebasan bukan mutlak tanpa diiringi dengan nilai-nilai syariat. Hak terhadap harta. Kapitalis, setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli menjual hartanya menurut kehendaknya tanpa batas. Sosialis, individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Ekonomi Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Lanjutan dari aspek filosofi ekonomi atau prinsip ekonomi. Pemanfaatan ekonomi. Kapitalis, persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Sosialis, sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip bersama atau kesamaan. Ekonomi Islam mengakui ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang dalam batas-batas yang wajar, adil. Distribusi kekayaan. Kapitalis, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar. Sosialis, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu kepada negara atau masyarakat keseluruhan. Ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Nilai ekonomi yang diharapkan atau basic values of economy. Pada ekonomi sosialisme sebagai sistem ekonomi dalam satu komando atau menempatkan posisi negara sebagai sentral kegiatan ekonomi. Negara sangat berkuasa dalam kepemilikan bersama terhadap semua nilai faktor produksi. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan serta perencanaan ekonomi yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada negara sosialis, yang umumnya pemerintahannya bersifat otoriter, masyarakat miskin tidak dapat bertindak sebagai subjek yang menentukan, melainkan sekedar objek pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam sistem sosialis, semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara, tidak terciptanya market atau pasar, dan tidak terjadinya supply dan demand, karena negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Lanjutan, nilai ekonomi yang diharapkan. Pada ekonomi kapitalisme, nilai guna atau utility value dalam sistem ekonomi kapitalis diwakili pandangan teori kepuasan batas atau teori kepuasan akhir atau marginal satisfaction theory. Yang dimaksudkan dengan teori kepuasan batas atau marginal satisfaction theory atau guna marginal atau marginal utility ialah kepuasan atau nilai kegunaan yang diperoleh seseorang atau konsumen dari mengkonsumsi unit terakhir barang dan jasa yang dikonsumsinya. Peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, peranan harga dalam produksi. Dalam bidang produksi, harga menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dalam area produksi dan siapa saja yang tidak boleh masuk dalam area produksi. Yang kedua, peranan harga dalam konsumsi. Dalam bidang konsumsi,
Harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, peranan harga dalam distribusi. Struktur harga sebagai titik pertemuan antara penawaran produsen dan permintaan konsumen merupakan metode distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis. Lanjutan, nilai ekonomi yang diharapkan dalam ekonomi Islam, yaitu teori ekonomi atau nilai-nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Rinciannya, yang pertama, tauhid atau keesaan Tuhan. Tauhid adalah fondasi ajaran Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Yang kedua, adil atau keadilan. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, implikasinya ekonomi. Dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi, bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Yang ketiga, nubuah atau kenabian. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat, khalifah, khilafah atau pemerintah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam Islam, pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomiannya. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak manusia. Yang kelima, ma'at atau hasil. Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah, ma'at berarti kembali. Karena kita semua akan kembali kepada Allah, hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Instrumen kebijakan yang digunakan. Pada ekonomi sosialisme, dalam sistem ini, pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk memeratakan kesejahteraan rakyat, serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya. Jika pemerintahan terlihat dalam setiap kegiatan ekonomi, maka akan lebih mudah dalam mengawasi dan juga mengatur jalannya sistem ekonomi yang ada. Selain itu, pemerintah juga bisa menghindarkan segala bentuk persaingan yang tidak sehat dan berdampak pada kesenjangan sosial. Pada ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi kapitalis memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Pada sistem ekonomi ini, terdapat keleluasan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi kapitalisme, campur tangan pemerintah sangat minim, bahkan tidak ada. Dalam ekonomi Islam, adapun sarana-sarana kebijakan ekonomi adalah alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Menurut Monzerkaf, alat utama yang ada di tangan para pejabat ekonomi adalah yang pertama, alat-alat moneter. Dalam hal ini mencakup pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga, serta presentase monetarisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. Yang kedua, alat-alat fiskal. Mencakup di dalamnya kebijakan perpajakan dan belanja negara, serta masalah surplus dan defisit anggaran. Yang ketiga, alat-alat produksi. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Alat-alat distribusi, hal ini berkaitan dengan pengalokasian harta dan penghasilan di antara individu-individu. Yang kelima, pelaksanaan dan penyesuaian hukum dengan standar moral. Salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat Islam adalah adanya lembaga hizbah. Persamaan dari ketiga aliran tersebut atau sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi Islam. Yang pertama, dari aspek kepemilikan ini,
antara sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam, nanti terjadi persamaan dalam arti sama-sama mengakui adanya kepemilikan individu. Yang kedua, aliran sosialisme dengan ekonomi Islam, keduanya berusaha untuk mencapai kesetaraan atau keadilan sosial bagi rakyat. Yang ketiga, ketika aliran tersebut ingin mesejahterakan masyarakat dan individu. Dari penjelasan di atas atau PPT di atas, bisa ditarik kesimpulan, yaitu konsep dari ekonomi kapitalis di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, perusahaan dimiliki oleh perorangan dan terjadinya market atau pasar dan demand dan supply. Lain halnya dengan ekonomi sosialis, di mana sumber kekayaan itu sangat langka dan harus diperoleh lewat pemberdayaan tenaga kerja atau buruh di semua bidang pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem ini, semua bidang usaha dimiliki dan diproduksi oleh negara. Tidak ada terciptanya pasar dan tidak ada mekanisme pasar. Sementara itu, ekonomi Islam mempunyai suatu konsep yang berbeda mengenai kekayaan, karena semua kekayaan di dunia hanya milik Allah SWT yang dititipkan kepada kita, dan kekayaan yang kita miliki harus diperoleh dengan cara halal untuk mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang sangat penting dalam transaksi ekonomi Islam adalah tidak adanya unsur riba atau tambahan, maisir atau judi, dan gharar atau ketidakpastian. Thank you atau terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.